sekolah atau di kampus kita nggak dapet skill itu, ya kita bisa coba cari skill di tempat lain. Gitu ya. Sekarang basic Pak, komputer, bahasa, dua itu dulu, sama sikap ya 3 lah, minimal 3 itu, sisanya bisa diasah. Rekan-rekan Talk to HR sekalian, bertemu lagi dengan channel kami Talk to HR, di mana channel ini kita akan banyak mengulas seputar dunia industrialisasi yang ada di Subang. Kali ini saya kedatangan narasumber yang seru untuk kita kulik pengalaman dan juga hal-hal seru lainnya seputar dunia HR. Beliau adalah praktisi HR dari pabrik yang menurut saya jumlah karyawannya itu salah satu yang terbanyak di Jawa Barat, industri yang sangat padat karya. Jadi seperti apa perbincangan kita nanti akan kita bahas secara detail. Pertama-tama mungkin saya akan perkenalkan dulu. Apa kabar Pak Adit? Alhamdulillah baik. Baik banget Mas. Alhamdulillah bisa datang ya. Ya. Ke podcast kita yang masih ala-ala ini Pak. Masih sederhana nih Pak podcast kita Pak. Aman. Pak Adit, gimana aktivitasnya sekarang? Sekarang ya biasa kerja sebagai public figure. Public figure bukan public figure ya? Bukan, public figure. Public figure. Sama ya ada usaha-usaha sedikit lah. Oh, berarti selain jadi seorang pegawai, Pak Adit juga punya bisnis ya? Iya. Bisnis owner. Standar, ya. Siapa nih yang ngelola Pak? Yang mengelola istri dan juga saya. Oh, mantap sekali. Iya. Kolaborasi yang pas lah. Pas. Supaya harmonis. Ya. Kira-kira sering berantem nggak sih kalau punya perusahaan sendiri yang dikelola berdua kayak gitu? Pasti ada. Pasti ada. Ada berantemnya. Ada berantemnya. Ada perbedaan argumentasi Ya, mungkin. ada. Sama pembagian uang juga. Ngaruh kepada cash flow ya. Ngaruh kepada rumah tangga. Rumah tangga. Oke. Boleh dong Pak Adit gimana ceritanya nih bisa nyasar ke Subang, karena saya tahu Pak Adit itu aslinya dari Bandung kan ya. Iya. Boleh dong sedikit cerita tentang profil Pak Adit. Ya, halo semuanya, nama saya Adit. Ya, saya sebenarnya saya lahirnya di Kalimantan, Pak. Wah, Borneo punya nih. Ya, lahirnya di Kalimantan. Mantap. Saya punya ilmu hitam. Apa sih? Enggak. Baru opening udah ngomong punya ilmu hitam, serem banget nih. Belum punya. Oh, belum punya ilmu hitam ya. Kebetulan lahir aja saya di Kalimantan karena ayah kan TNI, Oh. jadi kan pindah-pindah. Anak kolong. Anak kolong, betul. Sebenarnya. Jadi pindah-pindah lahir di Kalimantan, kemudian ya besarnya banyaknya di Sumatera, Palembang, Bengkulu, beberapa kali ya di Cimahi, kayak gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi karena ayah tentara jadi ya begitulah. Mungkin teman-teman yang ayahnya tentara juga hasilnya mungkin mirip-mirip. Pindah-pindah Sekolah ya. Cuma memang banyaknya sekolahnya itu lamanya di Bandung, di Cimahi tepatnya, bukan Bandung sih ya, Bandung coret lah. Dulu kalau kita punya Friendster, kalau kenalan tuh nggak nyebut Cimahi, Bandung ya. Bandung, ya. Cimahi nggak main, nyebutnya Bandung. Gitu. Ya, saya kuliahnya di jurusan psikologi Pak, di Unjani. Ya, saking cintanya saya dengan Unjani, saya kuliah 6 tahun. Mantap. Ya, Pasti skripsinya berat banget ini, bahas apa tuh? Berat banget emang. Ya, 6 tahun, kemudian
Ya saya lulus ya. Karena saya lahir di Kalimantan Pak, saya belum pernah, kan masih kecil tuh saya belum tahu Kalimantan seperti apa sih, makanya budayanya kayak gimana. Akhirnya saya melamarnya ke Kalimantan, pertama kali kerja itu melamarnya ke Kalimantan. Perusahaan apa nih Pak? Perusahaan kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Berarti di saat ya muter-muter di area perkebunan itu atau gimana nih Pak? Saya di bagian HR-nya, HR rekrutmen di perkebunan sawit. Jadi ya, tapi di site-nya, jadi muter-muter di daerah situ, kayak gitu. Dan memang pas datang ke Kalimantan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Apa tuh misalnya? Misal, ya kan, sinyal susah. Sinyal. Kalau mau hubungi keluarga, itu HP, kita harus nyari sinyal tuh kayak gini. Ditempelin, kalau ada sinyalnya kita tandai. Oh di sini kita paku. Gitu. Kalimantannya kota apa nih? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya? Ya, dekat Sangatta namanya. Oke, di sana banyak industri batubara juga kan ya? Batubara ada Kalti Primakol. Banyaknya ya tambang batubara dan juga kelapa sawit. Oke. Kayak gitu. Apa yang membuat kaget selain masalah sinyal nih Pak? Ketika kerja di Kalimantan, sinyal sama mitos. Oh, mitos apa nih misalnya? Mitos yang berhubungan sama klinik kah atau gaib atau gimana nih? Lebih ke gaib sih. Gaib. Nah, kan jadi kerjaan saya di sana itu adalah berhubungan dengan manusia ya, karena ada ya. Yeah. Jadi kita harus apa namanya berkunjung ke karyawan-karyawan. Yang kebanyakan karyawan itu adalah pribumi. Ya, sukunya adalah suku Dayak. Dayak. Dimana sebelum saya terjun ke lapangan ada pembekal dari kantor, yaitu kalau kita berkunjung ke rumah karyawan yang sukunya Dayak dan disuguhin minuman, itu katanya harus dihabiskan. Oh, nggak boleh tinggal sisa setengahnya atau nggak boleh. Kenapa itu Pak kira-kira? Kalau enggak, itu ada sesuatu yang akan terjadi. Misalnya apa? Pernah ada kejadian kayak apa gitu? Ya misalnya sakit. Oh, sakit. Kemudian kita juga nggak boleh apa namanya? Ya mungkin nggak cuma di Kalimantan sih, juga sama ya. Nggak boleh apa namanya? Hot calling ke perempuan di sana. Karena takutnya apa namanya? Bikin marah sukunya seperti itu. Jadi ya itulah uniknya di Kalimantan. Jauh dari mana-mana. Saya pernah ke ATM, ya kan gajian tuh ke ATM. Belum ada MBI ya? Nggak ada, belum ada. Itu tahun 2014. Belum ada MBI. Itu ke ATM, jaraknya 2 jam perjalanan menggunakan motor cross. Buset. 2 jam. Dari Subang ke Bandung lebih dikit lah. Mungkin ke Ciwidey kali. Saya harus ambil uang dari Subang ke Ciwidey. 4 jam PP berarti. PP 4 jam. Dimana pas ngambil uang ke ATM, ATM-nya habis. Waduh, hanya satu atau gimana itu? Hanya satu. Berarti kalau sekali ngambil uang, gaji itu harus sekaligus ambil semuanya? 50% saya harus ambil. Minimal. Karena saya harus belanja. Pasar kan nggak tiap hari ada. Betul. Jadi di sana itu pasar itu 2 minggu sekali muncul dia. Oh, 2 minggu sekali? Nggak tiap hari ada? Nggak tiap hari ada. Oh, oke. Gitu. Tantangannya lumayan ya? Iya unik sih. Saya menikmati kayak gitu. Saya pikir kalau kelebihan salah satu anak kolong adalah proses adaptasi bakalan jauh lebih cepat, benar nggak sih? Betul. Karena dari kecil udah pindah-pindah, ketemu banyak orang, ketemu budaya, jadi udah biasa aja gitu. Paling ya shocknya sebentar doang lah gitu ya kan. Betul. Dibanding anak-anak yang memang terbiasa dengan diem di kampung sendiri gitu kan. Betul, seperti itu. Jadi saya ada untungnya menjadi anak kolong, yaitu cepat adaptasi. Sip, mantap lah. Lalu kenapa tiba-tiba bisa mampir di Subang nih, di perusahaan yang paling beken yang ada di Subang nih? Gimana ceritanya itu? Ini unik juga nih Pak. Unik juga Pak. Banyak hal unik ternyata. Saya tahu bahkan. Kenapa saya mampir ke bisa nyangkut di Subang ini ya karena
Cinta Pak. Wah, Karena banget nih. cinta saya. Cinta. Ya. Yang sekarang jadi istri kan. Ya. Mantan saya ini istri. Betul. Karena kalau yang dibahas yang bukan sekarang jadi istri bahaya banget. Bahaya. Tolong diedit ya. Ya, bahaya. Untung yang dibahas adalah istrinya. Iya. Oke. Jadi setelah dari Kalimantan itu saya menikah Pak. Ya menikah dan memang saya nggak kuat LDR orangnya. Oke. Kebetulan istri saya ini adalah orang Subang. Orang mana aslinya nih Pak? Subangnya? Subang ini Subang Kota. Oh, Perumnas. Subang Kota. Ya, di Siap. Perumnas. Istri saya juga kerjanya di agak jauh juga, yaitu di Cianjur. Ya. Karena berpikir, wah ini nggak bisa nih berumah tangga tapi LDR. Kalau saya sendiri ya, dan istri menurut saya agak susah. Nah, dapurnya dua, Betul. keuangan juga susah mengaturnya. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Alhamdulillah. Ada lowongan Ada lowongan. yang sesuai dengan pengalaman saya. Latar belakang pendidikan juga ya. Ya, jadi akhirnya saya nyangkut lah di Subang. 2016 saya udah mulai berkarir di Subang. Ya. Dimana kaget lagi saya. Kaget lagi ternyata. Kaget lagi. Lagi di Kalimantan di Subang juga yang dekat ke Bandung bisa dibilang masih ada kekagetan. Kaget lagi. Karena jam 6 di Subang waktu itu udah sepi. Udah sepi. Sepi banget. Gak ada mall. Mall nggak ada, angkot nggak ada, waktu itu nggak ada. Oke. Jadi udah sepi banget Subang ini. Wah, tapi ya nggak lagi ya. Berarti 2025 sekarang udah banyak kemajuan ya Pak ya? Banyak banget. Udah lumayan ada tempat bisa buat ngopi, tempat makan yang memang udah bisa kita kunjungi ya. Ya, udah mulai pesat perkembangan Subang di tahun 2025 ini. Tinggal mau aja nih Pak, belum punya kita. Mau belum ada. Sama bioskop mungkin ya. Besok ada kali. Bioskop ada. Gitu. Siap. Nyambut saya di Subang 2016 sampai sekarang. Oke. Udah jadi warga Subang, ganti KTP udah. Udah ganti KTP, alhamdulillah udah jadi orang Subang, udah dinaturalisasi. Udah bayar pajak saya di Subang. Udah bayar pajak. Udah berkeluarga berarti ya. Udah berkeluarga. Anak Pak, gimana? Anak, alhamdulillah saya dikaruniai anak 3. Wow, sama sebenarnya. Usia paling gede berapa Pak? Saya anak paling gede itu 8 tahun. 8 tahun. Paling kecil 3 tahun. 3 tahun. Tengah? Yang tengah mau 5 tahun. Oke. Ya. Laki-laki perempuan? Yang pertama laki-laki, yang kedua itu perempuan, yang ketiga yang bonus ini, Ya. bonus COVID. Jadi karena banyak di rumah, Iya. produktivitas pindah dari kantor ke rumah. Iya. Karena WFH ya. Ya, rezeki lagi sama Tuhan. Anak ketiga. Tapi namanya nggak ada kaitan sama COVID kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, siap. Nah, waktu berkarir di perusahaan sekarang, Ya. itu udah jalan 8 tahun Pak, mau 9 tahun ya? Baru kemarin Agustus 9 tahun tepat. Sekarang masih Agustus nih Pak. Nah iya baru tahun ini. Tahun ini tepat 9 tahun. 9 tahun saya. Karir pathnya seperti apa nih dari mulai awal masuk itu di HR, masih HR kan, cuma klasternya HR apa aja nih waktu pertama kali masuk? Kalau saya sih dari awal bekerja Kalimantan dan dari Subang di perusahaan sekarang itu hanya satu, yaitu di bagian HR rekrutmen. Rekrutmen. Oke. Jadi job deskripsi saya adalah ya merekrut dan juga tipis-tipis company branding. Oke. Siap. Nah, ngomongin rekrutmen ini kan sebenarnya agak sensitif ya Pak ya, karena berhubungan dengan mempekerjakan orang. Ada cerita unik nggak sih Pak selama bekerja di Subang ataupun memang pada saat berkarir sebelumnya? Apa kira-kira cerita menarik dan unik dan nggak bakalan lupa sampai kapan gitu ngomongin masalah rekrutmen Pak? Oke, kalau mau ngomongin masalah rekrutmen, kita ngomongin masalah seperti kita tuh apa namanya ya, pembawa rezeki. Oke. Ya kan? Kalau kita memilih orang yang tepat dan dia bekerja kan itu dia berpanjang rezekinya di situ. Yeah. Dan juga bisa menikah juga Betul. pekerjaan itu. Yeah. Gitu. Uniknya di Subang ini karena masih kabupaten, Yeah. ya,
dan saya harus merekrut karyawan dengan kualifikasi yang diminta oleh user lumayan tinggi, itu agak susah di awal-awal. Kenapa? Pertama, memang infrastruktur Subang itu waktu itu belum sebagus sekarang. Contoh lah ya, kita mau merekrut orang fresh graduate, masih muda nih, pasti kan maunya ada hiburan. Betul. Saya bilang kan, yang udah sepi, nggak bisa, ya kan susah. Apalagi pabrik saya 6 hari kerja, libur cuma 1 hari. Apalagi luar kota, agak susah, gitu ya. Apalagi Gen Z ini atau milenial ini kan biasanya salah satu konsepnya adalah work-life balance. Betul, susah sekali untuk merekrut jangan Gen Z gitu dibanding dengan milenial. Gitu. Makanya itu, jadi pertama fasilitas, kedua yaitu kompetensi yang ada di Subang ya. Karena asli Subang sebenarnya perlu banyak di-upgrade ya Pak ya. Betul. Jadi ini sedikit PR juga mungkin buat Pemkab, terutama yang berkaitan dengan penyiapan SDM. Dari hulunya misalnya Dinas Pendidikan, bagaimana menyiapkan SMK, SMA yang memang harusnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan industri ya Pak ya. Termasuk mungkin kampus-kampus harusnya memang apa yang mereka dapatkan di kelas itu harus sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi pada saat produksi itu mereka tidak banyak hal yang harus di-upgrade ya Pak ya. Betul. Jadi menurut saya mulai dari SMK, SMA, kita mulai benahi lah Subang harusnya ya. Kemudian kampus juga ya. Betul. Contoh lah Subang sekarang udah banyak perusahaan multinasional, ya kan? Banyak investor masuk ke kita, Taiwan, Korea, China, Jepang, ya kan? Bahkan Vietnam ya. Vietnam mulai masuk ke kita. Mulai masuk ke Vietnam. Betul. Jadi masa kita diem aja nih Pak ya? Iya dong. Subang lagi seksi-seksinya kan? Betul. Masa kita hanya nonton aja Pak? Iya. Sebagai warga Subang, betul. Saya sebagai orang rekrutmen lebih prefer, bahkan ya mungkin Pak Asep juga dan juga rekan-rekan lainnya di HR juga itu pasti khususnya di bagian rekrutmen itu pengennya mempekerjakan orang Subang. Betul. Kenapa? Karena orang Subang dia pasti bakal stay lama di Subang karena itu kotanya. Kerja di kampung sendiri ya Pak ya. Kerja di kampung sendiri. Tapi nyatanya ketika kita merekrut karyawan yang emang asal Subang, universitasnya juga di Subang, sekolah Subang, itu kompetensinya itu banyak yang belum sampai. Betul. Contoh aja mengenai bahasa. Bahasa Inggris ya Pak ya. Bahasa Inggris. Apalagi ngomongin bahasa Mandarin ya Pak. Aduh. Masih jauh banget. Jauh. Inggris dulu deh. Inggris dulu ya. Inggris dulu. Oke. Gimana nih di tempat Pak Adit yang mungkin ada kebutuhan bahasa Inggris, nyari talentnya biasa aja atau susah sih, gimana nih Pak? Agak susah untuk yang kampus dari Subang ya. Mohon maaf nih ya. Contoh dia jurusannya bahasa Inggris. Dalam benak saya, dia 4 tahun lah, nggak kasih 6 tahun ya. Dia 4 tahun kuliah jurusan bahasa Inggris harusnya sudah bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Betul. Harusnya. Tapi ternyata ketika berhadapan dengan user, interview bahkan dengan saya, nggak segitunya. Gagal. Padahal IPK-nya biasanya tinggi-tinggi Pak ya. Benar nggak sih? 5, 38. Tapi ternyata ketika tes basic bahasa Inggris itu kita udah mulai basic dari bahasa Inggris ya. Karena kan banyak expat gitu ya. Itu nggak bisa. Belum sampai lah di situ. Kadang di awal-awal dia bilang, Pak saya bahasa Inggrisnya pasif. Loh kok lu bisa ngomong pasif? Lu kan jurusan bahasa Inggris. Begitu. Jadi memang PR besar ya buat institusi pendidikan kita ketika ada kebutuhan industri yang masif seperti itu karena investornya asing, maka harusnya bahasa Inggris bahasa global harusnya lebih banyak kayak talent-talent yang ada di Subang ini ya. Betul. Akhirnya apa? Akhirnya yang masuk ya talent dari luar lagi. Karena nggak ada pilihan kita ya sebagai rekruter ya. Betul. Nggak ada pilihan. Kita kan kerja untuk memfulfillkan permintaan user. Udah. Dan kita nggak mungkin nge-downgrade kualifikasi kan. Nah, pengaruhnya nanti kan apalagi yang biasanya berbahasa Inggris itu
biasanya komunikasinya sama buyer kan. Betul, membayar email bahasa Inggris, Betul. sama bahkan sama expert manajernya juga kan bahasa Inggris ngomongnya. Betul. Jadi bakalan banyak sekali masalah ketika satu kualifikasi ini tidak bisa dipenuhi, Pak ya. Betul, makanya saya harap sih dari hulunya yaitu pendidikan itu Subang harusnya udah bisa mulai berpikir Ya, betul. gimana caranya supaya warganya ini punya kompetensi, nggak hanya nonton aja. Ya, jangan sampai tagline-nya jangan hanya jadi penonton, tapi nggak ada langkah konkret untuk mempersiapkan SDM sesuai kebutuhan industri, Pak ya. Iya. Mungkin nggak sih Pak kalau kayak gini, misalnya berkaitan dengan kebutuhan industri, SDM untuk industri, pihak-pihak yang terkait, entah itu dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, terus mungkin Pemda, dan juga dari industri, itu punya satu forum ngobrol, Nah, ya kan, tukar pikiran. Di sana forumnya itu bisa dijadikan sebuah gambaran bagaimana sih kebutuhan talent ke depannya, sehingga dari industri itu ngasih gambaran kepada dinas pendidikan dan juga dinas tenaga kerja atau secara umum Pemda bahwa seperti ini loh ke depannya kualifikasi yang kita butuhkan, mangga kepada Pemda, dinas pendidikan itu strateginya seperti apa mempersiapkannya. ya. Harusnya seperti itu ada, ya. Jadi kan supaya fit and gap-nya ini ketemu gitu, ini fit loh. Kita butuhnya apa dari pendidikan, nyiapin apa, Iya, kayak gitu. betul. Jangan sampai memaksakan ya. Maksudnya contoh aja SMK Pak. Iya. SMK itu menurut saya pribadi itu banyak jurusan yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Gitu. Iya. Misalnya seperti apa Pak? Misal, mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan jurusannya ya. Iya. Contohnya ilmu perkantoran. Itu kan banyak sekali. Iya. Di SMK A, B, C itu pasti kebanyakan membuka ilmu perkantoran. Kenyataannya Iya. level SMK itu nggak banyak didapatkan di kantor. Bahkan pokoknya di kantor nggak banyak kebutuhannya. Banyaknya adalah di bagian yang memang critical proses di awal gitu ya, produksi, jahit. Jadi menurut saya kan kita kan Subang banyaknya garmen ya Pak ya. Betul. Sekarang udah mulai masuk Pak elektronik, kemudian otomotif. Nah itulah harusnya SMK itu membukanya adalah jurusan yang memang relate. Betul. Elektro, mesin, busana. Betul. Kayak gitu. Ya, apalagi kawasan industri sekarang lagi banyak banget ya Pak ya. Saya dengar misalnya di Subang Smart Politan itu mayoritas investor asal China itu udah sekitar 20 perusahaan ngantri Pak masuk dari berbagai industri, tidak hanya otomotif tapi juga ada industri tekstil misalnya. Saya kira itu perlu disambut dengan langkah konkret ya. Apa sih Pemda atau dinas terkait yang memang kedepannya SDM asli Subang ini bisa terserap. Jangan sampai nanti ya itu tadi investor kan nggak bisa nunggu ya Pak ya, karena mereka punya order. Betul. Nah SDM yang ada di sekarang itu harus cepat-cepat di-upgrade nih, nggak bisa nunggu lama-lama kan? Nggak bisa nunggu. Karena produksi kan jalan terus. Iya. Kalau perusahaan nggak bisa nggak bisa ngambil dari dalam, Subang sendiri. Iya. Akhirnya kan dari luar lagi. Betul. Subangnya sendiri gimana? Ya. Gitu. Jadi Nganggur lagi. pengangguran tetap banyak. Itu bukan berarti tidak adanya lowongan pekerjaan ya Pak ya. Tidak. Lowongan kerja banyak. Banyak banget sebenarnya kan. Iya. Cuma kompetensi atau kualifikasi yang ada di pasar tenaga kerja ini yang menjadi PR. Betul. Jadi nggak dapat nih. Ada missing link gitu situ. Dan perusahaan juga bukan berarti tidak melihat talent yang ada di Subang ya. Saya pikir karena konsep tadi, kalau seandainya talentnya datang dari luar, dia akan adaptasinya mungkin tidak sebaik orang asli Subang ya Pak ya. Betul. Dia lebih lama adaptasi, apalagi dia belum tahu Subang. Ketika Subang seperti saya kaget. Oh, saya untung karena memang istri saya orang Subang. Jadi mau nggak mau keikat. Iya, mau keikat. Tapi yang lain
Iya betul. Apalagi Gen Z ya, Gen Z di mana dia sukanya adalah pekerjaan yang memang work life balance, hiburan banyak, ya gajian itu emang uangnya untuk hiburan semua, ngopi-ngopi, update Instagram, itu pasti cuma sebentar kerja di sini. Akhirnya kan turnover tinggi, ngajarin lagi itu kos keluar. Betul. Makanya lebih baik kita berdayakan orang Subang. Iya, sepakat sekali. Tinggal bagaimana SDM Subang ini digodok sesuai dengan kebutuhan industri ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Selain masalah rekrutmen, saya pengen tahu sekarang terus terang teman-teman Talk to HR, saya itu suka lihat status-status WhatsApp Pak Adit yang capture kelucuan-kelucuan. Jadi yang menjadi poin plus buat saya, buat seorang HR sama praktisi HR, Pak Adit ini orang yang memang punya prinsip service provider. Saya lihat DM-an ke Pak Adit itu yang datang dari karyawan. Pertanyaannya lucu-lucu nih Pak. Betul. Makanya saya pikir karena Pak Adit ini orang yang senang dengan layanan, Instagramnya juga paling banyak saya pikir sebagai seorang praktisi HR 33.000. Gila banget saya pikir. Ada yang lucu nggak sih Pak ketika berinteraksi dengan karyawan dan DM kayak gitu? Sebenarnya gini, saya kan kerja di HR itu emang saya passion saya itu HR. Itu cinta banget sama HR. Saya suka banget hubungan dengan orang, ketemu orang, gitu. Jadi buat saya bekerja di HR itu, saya tuh punya customer itu karyawan. Iya, betul. Customer saya itu adalah karyawan. Saya harus servis karyawan. Mereka punya keluhan. Kalau bisa saya bantu, saya bantu. Makanya saya open di Instagram saya, sok mangga karyawan ataupun orang lain di luar karyawan pun itu bisa menanyakan ke saya, kalau bisa saya jawab, kayak gitu. Apa ada pertanyaan yang lucu nggak sih Pak selama menjawab DM pertanyaan dari karyawan gitu? Oke dong sharing, karena menurut saya gini, HR zaman sekarang itu stigmanya udah mulai bergeser nih. Jadi jangan sampai stigma HR di teman-teman penonton atau viewers Talk to HR bahwa HR itu tukang memberikan sanksi, tukang PHK gitu kan, ya yang serem-serem lah. Tapi ada sisi uniknya juga nih kalau kita belajar dari pengalaman Pak Adit itu seperti apa Pak? Coba ya kira-kira. Banyak ya. Pernah satu hari itu DM itu banyak banget sampai mohon maaf saya nggak bisa balas satu-satu. Oke. Pertanyaannya mulai dari yang dia minta tolong nagihin hutang sama karyawan. Pak ini sudah nagih nih tapi nggak digubris, nggak dibahas. Coba dipanggil HR. Nagih hutang saya. Dari situ ada nyari jodoh ada. Bahkan yang minta tolong dari luar istrinya isu perselingkuhan juga harus saya juga. Jadi saya tuh harus bisa segalanya. Gitu. Harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi problem kompleks karyawan gitu. Di luar jam kerja bahkan ya Pak ya. Ya, mohon maaf ya. Di luar jam kerja nggak apa-apa, tapi karena saya cinta. Istri pernah komplain ya Pak ketika melihat DM di Instagram banyak kayak gitu Pak. Saya kadang nyumput Pak. Untuk balas juga nyumput gitu karena ya istri main HP terus. Padahal saya ngebalas DM tuh. Iya betul. Kan lumayan tuh Pak. Saya kan kalau saya bisa nolong orang kan dalam keyakinan saya, ya saya patut jadi amal saya. Betul kan Pak. Gitu. Bahkan ada satu DM dari mantan karyawan. Bukan mantan sebetulnya, dia itu calon karyawan. Dia berterima kasih ke saya. Karena apa? Karena waktu itu saya pernah sharing tentang lowongan PNS di Satpol PP. Akhirnya dia ngelamar ke pabrik-pabrik, gak keterima, gagal terus. Akhirnya dia melihat postingan saya dan dia coba apply dan sekarang dia jadi PNS. Saya pikir itu kebahagiaan yang sifatnya non material apa ya? Senang ya Pak ya? Wah, ikut senang juga. Saya pikir itu yang menjadi nilai positif dan harusnya teman-teman yang nantinya berminat bergelut di bidang HR yang harus dikedepankan adalah pelayanan seperti itu ya, bukan hal-hal lain yang memang
mohon maaf itu berkaitan dengan integritas, apalagi di rekrutmennya Pak ya, agak sensitif ya Pak ya. Sensitif banget. Pernah nggak sih Pak ada orang yang misalnya gitu, punten Pak Adit, boleh dong kita kerja sama Pak Adit, ke bagian berapa saya ke berapa, pernah nggak sih kayak gitu Pak? Banyak sekali. Jadi bagaimana Pak Adit merespon godaan-godaan seperti itu? Biasanya kalau memang ya biasanya kalau ada masuk kayak gitu ya DM ataupun kadang saya jujur, saya nomor handphone udah ganti mungkin 5 kali. Kenapa itu Pak, teror atau gimana nih? Karena banyak yang WhatsApp ya, minta masukin saudaranya, kemudian menjanjikan sejumlah uang. Biasanya yang kayak gitu nggak saya balas, karena kalau saya balas takutnya nanti dia screenshot dijadikan apa lagi gitu. Ya, senjata ya. Iya. Akhirnya apa? Karena saya tidak pernah membalas, mungkin orang tersebut jadi ingin menjadi diri saya. Oh, oke. Jadi dia atas namakan Adit. Akhirnya banyak yang tertipu kayak gitu. Pakai PP Pak Adit gitu. Betul. PP saya dulu WhatsApp itu sekarang enak. WhatsApp itu sekarang foto profil nggak bisa di screenshot. Iya, betul. Enak. Dulu masih bisa, sehingga fotonya itu apa namanya sama dia dipakai. Makanya sekarang WhatsApp saya itu PP-nya itu saya pakai dalam kan. Iya. Karena nggak ada mukanya nggak ada. Gitu. Kalau sempat di Instagram karena saya waktu itu agak frustasi pernah awal-awal di sini kayak gitu ya, kaget gitu, banyak yang kayak gini kayak gitu. Akhirnya di yang awalnya Instagram saya itu banyak foto saya sama keluarga, akhirnya foto-foto bangunan gitu-gitu. Oh, oke. Sampai ke situ. Nah itulah kalau tantangan dari adik-adik teman-teman yang mau ke HR, terutama bagian rekrutmen, itulah salah satu tantangannya. Integritas ya Pak ya. Integritas. Jangan sampai kita tuh kemakan. Ya memang kalau lu mau basah, enggak hanya basah, banjir, nyebur, mandi bisa gitu. Bisa ya. Cuma kan nanti kedepannya kita jadi jelek nama kita sendiri. Pasti. Branding diri kita, wah si Adit nih yang kemarin ini kan enak, akhirnya bisa cari kerja. Iya betul. Jangan kan nolong orang ya, orang yang kita juga udah sebel gitu. Ya. Belum yang doain. Udah. Apalagi zaman sosial media kayak gini, saya pikir udah zamannya kita itu terintegrasi satu sama lain. Misalnya kita kan ada HR forum, ketika ada mohon maaf oknum karyawan yang nggak benar itu kan kita biasanya kan kita saling tukar informasi ya. Jadi kalau HR juga pada akhirnya terlibat kasus integritas kayak gitu, saya pikir agak sulit ke depannya gitu kan untuk bisa diterima di perusahaan lain, apalagi kalau ada background check seperti itu ya. Jadi menurut saya dan mungkin Pak Adit juga bisa setuju, jangan main-main lah gitu. Jangan. Walaupun menggiurkan banget ya Pak ya rekrutmen. Iya tapi jangan. Karena uangnya kan dibawa pulang untuk keluarga juga, istri kita. Dan biasanya kalau dalam kaitannya dengan agama nggak berkah ya. Nggak berkah. Betul. Yang halal aja. Dikit halal itu nikmat. Benar-benar. Dan nggak pusing ya Pak ya. Nggak pusing. Artinya kalau kita dapat menerima duit dari karyawan misalnya, terus pada suatu hari karyawannya kerja ada masalah, kita kan yang dapat ya Pak. Betul. Bagaimana HR bisa melakukan tindakan disiplin ketika kartu as kita itu dipegang sama dia? Kita sendirinya begitu gitu. Kan bagus ya. Kita bakalan gak enak tidur ya. Kan sekarang kan pekerja-pekerja kan punya akun LinkedIn ya. Pasti ya mereka punya akun LinkedIn. Ya kan, kalau dia misalnya di PTA sudah melakukan fraud, kan fraud ya, fraud, kemudian dipindah ke PTB, orang lihat yang PTB, dia pasti di komen, wah ini bapak ini, wah malu. Betul. Gitu. Ya sekarang udah serba terbuka ya. Jadi benar-benar kita nggak bisa main-main lah. Jangan hindari lah kayak gitu. Iya, apalagi di TikTok, di Instagram sekarang kan ada kasus kecil aja bisa cepat membludak. Apalagi kalau kita ada kasus hal yang berkaitan dengan fraud kayak gitu Pak ya. Kalau mau uang lebih banyak, saran saya ya kita upgrade skill kita, potensi kita. Ya kita cari lagi perusahaan yang lebih bagus lagi. Kalau mau seperti itu.
Atau mungkin punya bisnis sampingan kayak Pak Adit, punya usaha farmasi, dan juga saya dengar Pak Adit itu usahanya punya aparel juga nih, yang tampil di kita sekarang sebagai sponsor. Nama brandnya teman-teman bisa dicek juga di Instagram, itu namanya Future Fate. Future Fate, ya. Saya lihat di Instagramnya keren-keren. Jadi bukan aparel kaleng-kaleng, karena udah sewa model juga saya lihat Pak. Jadi saya pikir Pak Adit punya passion yang bagus juga di industri aparel kayak gitu kan. Udah setting dengan modernnya gitu kan. Jalannya Pak, Future Fate ini. Yang menjalani siapa Pak? Ya kita, saya dan teman-teman saya. Rekan-rekan ya, di Bandung. Di Bandung. Oh Bandung, memang terkenal dengan passionnya. Masalah style, passion, wah. Bandung lah, gitu kan. Oke, seru juga nih. Lalu Pak Adit, saya pengen dengar cerita Pak Adit tentang ini dong. Kalau seandainya kita mau bener-bener baik sebagai seorang talent. Misalnya nih, taruhlah saya itu adalah mahasiswa, atau saya yang lagi sekolah SMK, melihat industrialisasi di Subang, kompetensi atau skill apa sih yang perlu saya siapkan Pak Adit? Sebagai Pak Adit, seorang rekrutmen, melihat seseorang itu dari sisi apanya dulu sih? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita buka lowongan, itu kan sudah ada lihat kualifikasinya, kemudian apa namanya kriterianya kita bisa lihat. Sekarang tuh gampang banget untuk cari lowongan kerja di Instagram, di media sosial, LinkedIn segala macam, jobs, bahkan apapun itu kita bisa cari pekerjaan dengan mudah. Kayak gitu. Jadi kalau sebagai talent, kalau kita mau melamar kita lihat dulu kualifikasinya. Jangan maksain gitu ya? Jangan maksain. Misal, contohnya banyak banget nih. Akhirnya jadi, jangan sampai nanti sia-sia, nanti pas sasaran. Gitu. Contoh, kita mencari, kualifikasinya adalah sarjana akuntansi misalnya. Saya sarjana mesin, kan? Kalau saya melamar ke sana, kan? Nggak akan terima bos. Pasti langsung ditolak ya. Langsung ditolak. Jadi kalau sebagai talent sih modal awal itu, kita cermati lah lowongan itu. Kemudian sekarang banyaklah YouTube, kita bisa cari tahu gimana cara menghadapi interview, mempersiapkan diri. Saya tuh gini loh Pak, sampai saya tuh menawarkan ke kadang saya diundang sama SMK, sama University di Subang itu untuk ngasih materi mempersiapkan diri sebelum masuk kerja. Yang saya kasih adalah cara dia bersikap, menghadapi interviewer, persiapan. Contoh kayak gini, dia mau dipanggil interview, pakaiannya udah enggak ini, rambutnya acak-acak, gondrong gitu. Dari awal aja itu user pasti, wah ini orang nggak niat. Kayak gitu. Kesan pertamanya udah gagal ya? Udah gagal. Bahkan pernah di kantor saya itu, dari posisi duduk aja gini, agak gini, dia udah nggak mau tuh usernya. Makanya pertama memang yang dipersiapkan adalah sikap. Sikap dulu. Kemudian skill. Walaupun di sekolah atau di kampus kita nggak dapat skill itu, kita bisa coba cari skill di tempat lain. Itu sekarang basic lah, komputer, bahasa, 2 itu dulu, sama sikap 3 lah minimal. 3 itu, sisanya bisa diasah. Bisa diasah perusahaan ya? Karena perusahaan juga sebenarnya nggak muluk-muluk harus 100% siapa ya. Paling nggak ada dasar dulu dia punya modal untuk nantinya dipoles sama perusahaan itu ya. Tapi yang paling kritikal nih Pak, yang tidak bisa ditolerir, kompetensi apa sih? Apakah itu misalnya attitude lah atau apa? Kalau memang menurut Pak? Kalau menurut saya sih attitude. Betul. Itu yang pertama sih. Nggak bisa ditolerir gitu kan? Nggak bisa. Kalau skill kita bisa asah, bisa dilatih, gampang lah. Perusahaan itu pasti memberikan training tentang pekerjaan segala macam. Tapi kalau attitude itu susah.
Kalau orang yang udah begitu, kita mau rubah itu susah. Ya pasti. Karena ada peribahasa juga nih Pak, saya baru dengar. Kompetensi atau hard skill itu yang membuat kamu diterima kerja. Tapi soft skill, salah satunya yang terpenting adalah attitude, itu yang membuat kamu tetap bekerja Pak. Iya. Setuju. Benar menurut saya. Karena jangan sampai kita merasa pintar sehingga attitude itu nggak bagus ya. Apalagi kita bekerja di perusahaan yang multinasional gitu kan. Apalagi dari Asia Timur misalnya kayak Korea, China, Jepang, mereka mengedepankan adab gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Indonesia, orang Subang memberikan sebuah reputasi kurang baik ya Pak ya, stigma-stigma seperti itu. Seenggaknya kita harus memberikan citra atau reputasi positif buat para investor itu ya. Betul. Karena kalau interview ketika user atau manajer itu lebih bagus, kemudian di atas misalnya bahasa Inggris terbata-bata, dia pasti lebih senang itu. Ada pertimbangan ya Pak ya? Ada pertimbangan dibanding dengan bahasa Inggris yang bagus, attitude-nya ya terkesan sombong, betul. Kayak gitu, itu nggak akan keterima. Karena nggak ada yang suka sama orang sombong ya Pak. Nggak ada. Sombong, angkuh gitu kan. Wah, ini baru mau masuk aja udah sombong, apalagi kalau nantinya kerja punya jabatan tertentu bisa bikin toxic perusahaan ya. Nggak enak ya orang. Nggak enak ya. Nanti kita cut di awal aja. Cut di awal aja ya sebelum jadi kanker ya. Menarik Pak. Jadi buat teman-teman yang mau berkarir, persiapkanlah paling enggak punya attitude yang bagus sih Pak ya. Itu kompetensi, skill teknis, saya pikir itu bisa diasah kemudian ya. Jangan sampai kita, kalau bahasa anak-anak muda Gen Z sekarang kan minus attitude ya Pak ya. Wah itu udah susah untuk diterima di perusahaan manapun gitu Pak. Karena kalau skill kan udah dikasih di sekolahnya harusnya ya. Ya betul. Ya di kampusnya ya kita nyari SMK teknik mesin udah punya skillnya. Betul. Tinggal sikapnya aja nih, attitude-nya. Sikap kerja ya. Iya, harusnya seperti itu sih. Dan mental punya Pak ya. Mental misalnya karena dunia kerja itu dunia yang penuh dengan tekanan, dunia yang penuh dengan target. Nah ini juga menarik nih. Gimana Pak Adit sebagai rekruter melihat Gen Z terutama? Karena Gen Z itu diberikan stigma yang menurut saya tuh kurang fair juga ya, karena seolah-olah mengeneralisir bahwa Gen Z itu punya stigma negatif, misalnya gampang nyerah lah gitu kan, terus juga attitude-nya nggak bagus dan lain sebagainya. Tapi Pak Adit sebagai seorang rekruter melihat talent dari Gen Z ini di perusahaan yang saya pikir banyak komposisinya mungkin mayoritas di perusahaan Pak Adit paling banyak Gen Z ya. Gimana itu Pak Adit melihat Gen Z di tempat kerja? Gen Z sebetulnya agak dikit Pak ke mic ya. Kalau Gen Z ini menurut saya pribadi sih sebagai recruiter ya, itu dia masih ada sisi positifnya. Banyak gitu ya. Banyak ya. Pertama, dia lebih mudah untuk adaptasi. Cepat banget. Masalah teknologi apalagi ya jagonya. Kalau kita kayak milenial, baby boomer itu teknologi harusnya agak lagap, agak kurang. Tapi mereka melek. Kemudian untuk pengetahuan skill mereka lebih banyak dibanding kita. Betul. Gitu ya. Cuma memang mindsetnya kebanyakan itu ya kerjanya pengennya yang nyaman. Sedangkan kan kerja namanya juga kerja ya. Nyari nyaman ya apa gitu, mau dari mana? Dan nggak ada tempat kerja yang 100% sesuai keinginan kita. Nggak mungkin. Nggak ada. Betul. Jadi menurut saya Gen Z ini masih bisa masih ada nilai jualnya yang bagus juga gitu. Betul. Kreativitas mungkin yang mereka itu ya. Apalagi sekarang kan banyaknya kita branding di media sosial ya. Itu banyaknya Gen Z lah yang paling banyak menguasai di bidang itu. Kayak gitu. Menurut saya sih seperti itu. Berarti tinggal kita poles masalah mentalitas yang kita harus belajar dari generasi kita, mungkin generasi sebelum kita. Misalnya ada stigma bahwa generasi boomers ini lebih kuat, lebih loyal, lebih tahan banting. Kita mungkin perlu jadi sebuah bridging, jadi sebuah
jembatan untuk mentransfer apa yang menjadi kelebihan dari generasi boomers sehingga bisa dipelajari atau ditransfer ke Gen Z. Mungkin seperti itu nggak sih Pak? Kita sebagai milenial kayak gitu menurut Pak Adit? Ya, mungkin seperti itu juga bisa juga. Tapi kalau menurut saya lagi nih ya, perusahaan juga harus adaptasi juga ke Gen Z. Karena kan ini angkatan kerja khususnya untuk level-level staff. Setelah itu namanya kan Gen Z ya. Iya, betul. Nah, kita juga dari sisi perusahaan juga memang harusnya itu bisa melihat bagaimana kita mempertahankan si Gen Z ini. Karena potensinya besar gitu. Besar banget. Kalau memang kita nantinya tidak bisa sedikitnya menyesuaikan mungkin contohnya jam kerja. Betul. Ya kita carilah jam kerja yang bisa WFH, tidak ada pembagian. Betul. Gitu. Itu menurut saya Gen Z bakal lebih tertarik ke PT kita. Gitu. Berarti gaya kepemimpinan dari puncak manajemen atau manajemen itu juga harus menyesuaikan dengan karakteristik karyawannya Pak ya. Jangan sampai misal top direktur kita atau direksi kita itu tidak paham karakteristik Gen Z yang mayoritas itu karyawannya, sehingga apa yang menjadi visi pimpinan direksi itu tidak ngeklop dengan kebutuhan Gen Z itu ya Pak ya. Betul. Sekarang kan Gen Z ini kan lagi fokus-fokusnya kalau saya baca ya itu tentang mental health. Tentang mental health. Ya mungkin perusahaan bisa kasih program-program tentang mental health, training, seminar. Ya mungkin dari beberapa bulan kerja ada seminar tentang mental health seperti itu. Betul, benar banget Pak. Saya pikir untuk zaman sekarang kerawanan untuk masalah kesehatan mental itu perlu menjadi fokus perusahaannya Pak ya. Karena memang banyak hal-hal yang di luar kendali perusahaan yang itu berpengaruh kepada performance kinerja karyawan di perusahaan. Misalnya Pak, saya nggak tahu, tapi mendengar dari beberapa cerita bahwa banyak karyawan-karyawan kita dari mayoritas Gen Z itu terlibat misalnya pinjol yang pada akhirnya mereka stres karena gajinya banyak dibayarkan untuk judol atau pinjol. Ketika hutangnya tidak terbayarkan, muncullah yang namanya debt collector yang meneror sehingga muncul stres. Jadi menurut Pak Adit salah satu cara untuk menyiasati seperti itu seperti apa Pak kira-kira? Kalau pinjol sih sebetulnya itu pribadi masing-masing ya. Walaupun kita udah sudah memberikan training ya itu memang kembali ke pribadinya masing-masing. Betul. Seperti itu. Ya dari sisi perusahaan sebenarnya nggak banyak yang bisa kita lakukan kalau kita untuk ngomongin pinjol ya. Karena memang ini kebutuhan orang beda-beda ya. Cuman memang mungkin kalau dari sisi uang perusahaan nggak bisa ngasih, ya minimal dari sisi mental bisa ngasih deh. Support ya mungkin training atau mungkin fleksibilitas jam kerja ya. Gen Z kan pengennya kayak gitu tuh. Lo nggak mau tertekan sama jam kerja yang kaku. 7 sampai 4, 7 sampai 3. Dia nggak mau tuh. Ya kalau bisa mungkin di beberapa bagian yang dibikin yang memang Gen Z-nya itu paling banyak dan juga jam kerjanya itu memang sesuai dengan yang Gen Z bisa masuk ke situ. Karena memang sekarang itu ya skillnya kita butuhin juga. Nggak bisa kita mungkin karena Gen Z ini sekarang itu paling banyak. Betul. Alpha belum lulus nih Pak. Belum lulus apalagi ya nih. Boomer udah mau pensiun ya. Challenge-nya apa lagi nih dari Alpha ya? Iya, apa lagi nih? Boomer udah mau pensiun, milenial udah mulai ya kita udah ngikut-ikut aja gitu kan. Artinya kita sebagai HRD perusahaan juga perlu upgrade dan update terus ya Pak ya? Iya, karena kita harus berada di sebuah generasi transisi dari boomers, kita milenial, terus di bawah kita ada Gen Z, belum lagi mungkin nanti masuk ke generasi Alpha. Kalau kitanya juga nggak upgrade, kita pasti kewalahan nggak mau. Betul. Iya.
Jadi perlu banget buat seorang HRD punya mental untuk terus mau belajar ya Pak ya. Kita harus, ya kita kan cari talent. Jadi ya usahakan benefit kita, kompensasi kita, dan juga iklan kita itu supaya bisa dilihat sama si Genset ini. Oke, ngomongin talent nih Pak, dan juga konteksnya Subang yang mau industrialisasi masif banyak perusahaan. Saya yakin dan mungkin Pak Adi juga udah mengenal bahwa ke depannya 2 atau 3 tahun ke depan bakal ada terjadi talent war. Wah. Perang memperebutkan talent terbaik Subang. Nah, Pak Adi sebagai seorang rekruter, strategi apa yang udah disiapkan nih agar talent yang ada sekarang yang existing tempat Pak Adi tidak di hijack, tidak dirampok sama perusahaan yang pendatang baru? Atau Pak Adi juga kan perlu strategi lainnya untuk menambah talent-talent yang nantinya bisa masuk. Gimana Pak Adi mempersiapkan 2 atau 3 tahun ke depan ini? Ini jujur cukup berat ya. Cukup berat ya. Karena kalau saya lihat ya, investor yang masuk ke sini itu gede-gede. Iya, betul. Mobil-mobil listrik, atau otomotif udah mulai masuk nih ke sini kita. Tadinya kan cuma ada PTA, sekarang udah mulai yang dimana komponen aja. Sekarang udah mulai mobil, motornya mungkin nanti, ya dimana kan otomotif itu lebih seksi ya. Kalau dilihat dari sisi benefit segala macam. Ya, gitu. Jadi memang udah nggak bisa dihindari lagi talent war. Ya, jadi dari sisi perusahaan kalau mau mempertahankan talentnya, itu menurut saya agak berat sih. Benefit harus ditambah nih. Benefit, betul. Perang benefit ya, benefit. Gitu. Jadi bos itu nggak akan kalau kita bilang, bos ini kita harus nambah nih. Nambah apa kayak nggak harus uang, benefitnya apa gitu. Ya, dia nggak akan sadar kalau talent war itu udah terjadi gitu sebelum dia merasain. Nanti tahu-tahu kita talentnya udah ke hijack, baru dia mikir, wah harusnya gue tambahin kemarin. Harusnya seperti itu ya. Jangan sampai telat. Udah pada pindah, kita udah kehabisan talent yang memang ya pada akhirnya kinerja secara organisasi malah menurun ya produktivitasnya. Tapi ini bagus sih Pak, maksudnya talent war ini bagus untuk perusahaan juga karena kita bisa lebih kompetitif lagi, kayak gitu. Terutama dari sisi benefit. Jadi sebenarnya talent war ini yang diuntungkan adalah nanti talent-talent di luar sana ya. Siapa yang bisa punya value terbaik untuk direkrut perusahaan, maka dia akan paling banyak merasakan benefitnya. Jadi seperti itu. Buat talent-talent yang di luar sana yang masih kuliah, yang masih sekolah, jangan lupa siapkan kompetensi karena semakin baik Anda, semakin kompeten Anda akan dapat benefit atau bisa dibilang gaji terbaik lah. Gaji terbaik. Apalagi yang masuk itu adalah investor global yang punya brand-brand internasional ya. Misalnya mobil listrik yang dari China itu. Kan kalau kita korelasikan dengan talent Gen Z ini kan biasanya mereka ada semacam pride Pak. Ketika mereka misalnya ketemu teman kerja di mana? Sini. Wah, yang gede itu pabriknya, yang dari sini ya kan biasanya itu sebuah benefit yang tidak secara langsung dapat ya, tapi ada pride, ada kebanggaan. Dan itu terjadi kan Pak? Terjadi. Untuk generasi milenial ya. Iya. Buat disombongkan itu. Disombongkan di Instagram mereka, di depan keluarga mereka gitu kan. Itu kan biasanya kan butuh validasi gitu. Asli, betul. Gitu. Validasi secara sosial itu bikin mereka bangga gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang untuk para talent adik-adik di luar sana yang ingin bekerja di bagian perusahaan manufaktur yang otomotif apalagi ya siapkanlah kompetensinya. Gitu. Ini kan banyaknya perusahaan luar. Ya minimal bahasa deh. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jangan lupa. Coba kalian lihat ya,
di lowongan-lowongan yang mobil Cina, itu pasti ada Mandarin speaker. Apapun itu posisinya, kalau bisa Mandarin, lu katakanlah lu nggak punya skill, tapi punya skill Mandarin, masuk 99% bisa jadi masuk ya Pak ya. Bisa masuk gitu. Jadi cepat-cepat belajar Mandarin, entah itu ambil kursus lah, atau ambil kegiatan belajar lah, biar Anda punya peluang jauh lebih besar keterima di perusahaan-perusahaan yang mayoritas saya yakin kedepannya ini 5 tahun ke depan mayoritas perusahaan China ya. Cina. Jadi ya tadi lagi skill, kompetensi, dan juga attitude. Betul. 3 itu. Sip. Yang harus adik-adik punya sebelum terjun ke dunia kerja. Menarik sekali sebenarnya Pak Adit. Mungkin kira-kira sebelum kita closing nih, karena bagaimanapun saya takut mengganggu waktunya Pak Adit. Nanti kalau kelamaan ngobrol di sini, saya dapat komplain dari istri Pak Adit. Ini nggak lagi kerja, tapi sibuk ngobrol dengan teman-temannya. Weekend lagi. Nggak usah khawatir, karena memang kita sebagai suami itu waktunya bagi-bagi Pak Adit ya. Pak Adit, ada kesan dan pesan nggak yang pengen disampaikan pada talent asli Subang? Sekali lagi untuk mempersiapkan talent board, untuk masuk ke dunia industri, yang paling penting dan paling mereka harus punya ini. Pertama saya nggak ke talent dulu, tapi ke pemerintah kita dulu ya. Siap. Pertama dari sekolah. Saya rasa dari sisi mungkin Disnaker itu udah mulai bagus, dia punya banyak kursus, kemudian program-program untuk pengembangan skill yang udah cukup bagus. Cuma dari sisi sekolahnya nih, ayo dong dari sekolah, dinas pendidikan, kemudian dari perusahaan, ayo dong kita duduk bareng, kita cari formula terbaik supaya si anak-anak kita ini, anak didik kita ataupun masyarakat kita itu punya skill dan juga kompetensi, dan jangan lupa lagi attitude yang bagus untuk bekal nanti bekerja. Gitu. Kemudian untuk talentnya, untuk teman-teman yang nanti mencari kerja, jangan males untuk upgrade diri. Banyak kok yang gratis. Sekarang dari YouTube aja kalian belajar bahasa itu gampang sekali. Gampang. Jadi nggak harus yang berbayar. Lewat platform YouTube juga teman-teman udah bisa belajar. Kayak gitu. Kalau saya sih bahasa, kemampuan komputer, udah wajib lah komputer mah. Udah nggak bisa lagi kita bilang, nggak bisa. VLOOKUP itu kan rumus-rumus dasar yang dipakai di pekerjaan Betul. Kayak gitu. Dan juga jangan menganggap kerja di pabrik itu enak. Enaknya hanya di gajian aja. Sisanya itu pusing. target. Gitu. Mungkin itu aja Pak Asep. Gitu aja. Menarik sekali teman-teman. Daging sekali saya pikir apa yang kita dapat hari ini, karena kita langsung dapat sebuah pesan langsung dari seorang rekruter di perusahaan yang begitu besar. Saya pikir salah satu perusahaan yang paling banyak merekrut karyawan, hampir 20 atau 30 ribu karyawan. Jadi bukan kaleng-kaleng sebenarnya narasumber kita kali ini. Jangan sampai teman-teman tidak mendapatkan ilmu atau pengetahuan dari apa yang sudah kita bicarakan kali ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi selanjutnya, dan juga kita akan undang narasumber lain yang memang nanti akan menambah wawasan kita seputar topik industrialisasi dan juga dunia yang ada di Kabupaten Subang. Terima kasih Pak Adit sekali lagi. Sukses selalu untuk karir dan juga bisnisnya. Kedepannya saya harap Pak Adit menjadi seseorang yang jauh lebih strategis di tempat kerjanya, sehingga ada kebanggaan bahwa saya pernah mengundang Pak Adit di podcast ini. Terima kasih Pak Adit. Sama-sama Pak.